Oke, kita kembali lagi di podcast Tanya Jiwa bersama saya Ferdian Permana, psikolog dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya tergabung dalam Himpunan Psikologi Jawa Tengah dan Ikatan Psikologi Klinis Jawa Tengah. Saya punya surat izin praktek dari HIMSI dan surat izin praktek psikolog klinis dari Dinas Kesehatan, dan berarti saya terdaftar sebagai tenaga medis. Ya, karena psikolog juga sekarang sudah terdaftar, sudah dianggap sebagai tenaga medis juga. Meskipun kita kurang tahu menau tentang dunia kedokteran. Ya, biar gimana pun tentang kejiwaan sekarang sudah dianggap sebagai kondisi klinis ya, subkondisi medis. Tapi kita sama sekali nggak dapat training dalam hal medis lainnya. Jadi ya tenaga medis tapi juga nggak medis banget gitu ya, jadi agak bingung juga. Tapi saya agak setuju sih kalau dianggap sebagai tenaga medis, karena psikolog itu sendiri sebetulnya sudah sudah banyak membantu orang yang punya gejala medis yang serius gitu, misalkan pasien kanker gitu ya, atau mungkin pasien yang punya gangguan tidur, itu kan juga gangguan medis ya, kita juga bantu mereka gitu ya. Jadi ada sedikit setujunya lah ya kalau kita disebut tenaga medis juga. Saya nggak tahu bagaimana perasaan para dokter gitu ya ketika melihat kok psikolog dianggapnya sebagai tenaga medis sih gitu. Saya nggak tahu, saya juga, kalau teman-teman dokter saya sih nggak ada yang masalah ya, tapi ya siapa tahu ada yang ya nggak tahu deh. Ya gitu ya. Oke, topik kita kali ini di sesi ke-58 dari podcast Tanya Jiwa adalah mengenai psikolog bisa membaca orang, tanda tanya gitu. Psikolog bisa membaca orang nggak sih? Kan saya nggak tahu dari pengalaman kalian seperti apa. Nah, ini sebenarnya channel ini tuh saya buat, podcast ini tuh saya buat untuk edukasi psikologi, nggak cuma untuk masyarakat sebetulnya, tapi bisa juga bagi para mahasiswa S1 psikologi atau yang magister profesi psikolog, S2 berarti ya, S2 profesi, itu juga bisa mendapatkan contoh-contoh kasus, pengalaman, dan mungkin kalau kurang paham diajarin di sekolah lagi, di kampus dengan dosen-dosen yang mungkin ketus gitu, lo ngejelasin terlalu cepet gitu ya. Ya siapa tahu bisa dapat informasi tambahan di sini gitu ya. Pikir saya sih begitu. Nah, kalau mahasiswa S1, saya tuh selalu ingat zaman-zaman waktu saya masih kuliah ya. Waktu zaman-zaman saya masih kuliah tuh apa ya? Kayak selalu dianggapnya itu, oh kamu mahasiswa psikologi ya, berarti bisa baca aku dong gitu. Kalau orang Jakarta mah, dulu saya kuliah di Jakarta di Universitas Tarumanegara, itu di situ tuh ada ijazah, bukan ijazah apa sih? Ya deh, ijazah tuh, ijazah dari Untar. Kan waktu saya di Jakarta tuh orang-orang pada ngomongnya gini, lu mahasiswa psikologi ya? Bisa baca gue nggak sih? Bisa baca gue nggak sih? Kayak gitu. Dulu tuh gitu. Terus saya kan bingung juga ya mau jawabnya gimana. Kalau dijawab nggak bisa, nanti dikiranya nggak bisa apa-apa gitu ya. Orang mahasiswa psikologi itu udah ilmunya dibilang abu-abu, mahasiswanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngerti tentang orang gitu ya. Jadi kan itu saya bilangnya bisa dengan ada agak sombong-sombong gimana gitu, terus kayak sotoy gitu, kamu ini ya, kamu itu ya, kamu ini ya, ngomongnya general aja. Oh iya, betul betul, ini betul gitu.
Padahal kan kita ngomong general ya, semua orang juga pasti pernah dong mengalami. Kamu stres ya? Iyalah, setiap orang juga stres gitu. Kamu pasti punya masalah ini ya? Punya masalah ya? Ya ada lah, pasti tiap orang ada masalah gitu. Nah itu, karena mahasiswa psikologi itu selalu ditekan, seakan-akan dia itu harus bisa membaca orang gitu loh. Harus. Sedangkan kalau menurut saya mahasiswa psikologi itu nggak bisa baca orang nggak apa-apa. Belum bisa apa-apa juga nggak apa-apa kalau menurut saya gitu. Karena ya namanya juga masih belajar ya, mahasiswa magister profesi psikolog aja belum tentu bisa kok. Belum tentu mereka itu jago juga dalam membaca orang. Dosen psikologi juga belum tentu bisa, kecuali yang sudah berpraktek puluhan tahun ya. Apalagi kalau psikolog yang ini yang saya respect tuh, yang di bagian forensik, misalkan dia profiling orang gitu ya, itu jago banget tuh buat menilai orang, buat membaca orang. Karena beberapa hal memang harus dipelajari ya, bukan serta-merta orang belajar psikologi terus pasti bisa gitu loh. Karena waktu S1 itu anggaplah kayak rawat jalan lah itu. Dipikirnya mesti karena S1 psikologi itu gampang karena nggak ada hitung-hitungannya. Padahal ada statistik. Tapi statistik itu juga nggak susah-susah amat sebetulnya sih kalau kamu memang mau niat belajar. Dan masalah lain tuh kayak gampang sebetulnya. Mahasiswa mata kuliah S1 psikologi itu gampang banget. Nggak ada yang susah. Memang orang masuk ke S1 psikologi itu karena menghindari matematika, menghindari apa sih, pokoknya hal-hal yang susah lah ya. Entah itu kayak hal kayak fisika, kimia, biologi. Padahal di psikologi juga ada loh biologi. Psikologi faal. Kita harus memahami fungsi otak, hormon, dan lain-lain. Soalnya kalau misalkan kita punya gejala psikologi, entah itu kecemasan, itu juga ngaruh ke tekanan darah gitu ya. Orang cemas tekanan darahnya naik, detak jantungnya meningkat, keringatnya itu semakin banyak, kadang badan merasa panas, merasa dingin. Itu kan kondisi biologi, fisiologi seseorang. Jadinya kan kita harus belajar juga gitu loh. Kita pasti punya ilmunya sedikit-sedikit, meskipun nggak ada 1%-nya dari ilmu kedokteran. Oke? Memang sih, psikologi itu pada dasarnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari kejiwaan dan proses mental. Psyche berasal dari bahasa Yunani, psyche artinya adalah jiwa. Logi artinya ilmu, logos. Nah, ilmu yang mempelajari jiwa ditambah dengan proses mental. Karena kalau kita berbicara tentang psikologi, kita nggak cuma berbicara masalah klinis kayak kejiwaan gitu, tapi juga kepribadian, juga dinamika kehidupan seseorang, familial pattern, kemudian kemampuan inteligensi, sikap kerja, apa ya, banyak gitu. Jadi bukan cuma kejiwaannya aja sebetulnya dari ilmu psikologi itu loh. Makanya kita berbicara kejiwaan dan proses mental gitu. Mungkin mahasiswa psikologi aja masih bingung kadang-kadang psikologi itu ilmu kayak apa sih, ya kan? Udah gitu ada simbolnya lagi. Simbolnya kan tahu ya, kayak ini loh, Trisula gitu ya, kayak Trisula gitu. Trisula tuh ada maknanya loh. Dia itu bukan sembarang masang logo kayak gitu ya. Coba saya kasih tebakan deh, mahasiswa psikologi kalian nih, coba artinya apa tuh Trisula? Artinya apa coba? Saya kasih waktu nih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ingat? Artinya tuh
Sebetulnya sederhana sih. Cuma dulu saya diajarkan di waktu psikologi umum ya, awal-awal pertama masuk kuliah kan ada mata kuliah psikologi umum. Saya tuh diajarkan Trisula itu artinya kognitif, behavior, dan humanistic. Gampangannya itu. Tapi kenapa? Kenapa kok digampangin jadi kayak gitu? Karena gini. Oh iya, kalian ingat gak sih waktu mahasiswa psikologi pertama kali masuk? Itu selalu ditanya, kenapa kamu masuk psikologi? Karena ini gitu ya. Terus, apa yang mendorong kamu untuk mau masuk ke psikologi? Terus kenapa kamu akhirnya masuk psikologi? Terus seharusnya kayak gimana? Waktu itu saya ditanyain kayak gitu tuh di Untar gitu. Kenapa? Saya suruh nulis gitu. Terus saya juga baru sadar ternyata itu tuh setelah sekian lama sih. Ternyata itu tuh ada maknanya. Dan dia mendasarkan pertanyaan itu dari Trisula psikologi yang tadi disebutkan. Trisula tadi kan disebutnya namanya PSI. Oke? Dan Trisula namanya juga ada 3 gitu ya. Trisula ada 3 tombak, 3 ujung gitu yang tajam. Itu sebetulnya adalah id, ego, dan super ego. Itu adalah sebuah mungkin teori yang sangat terkenal dari Sigmund Freud. Jangan salah nyebut loh ya kalian nih mahasiswa psikologi, nyebutnya Freud. Ya, Sigmund Freud itu punya teori yang namanya id, ego, super ego, dan itu disimbolkan sebagai Trisula. Oke. Pertanyaan tadi, kenapa kamu mau masuk psikologi? Kenapa akhirnya berperilaku masuk ke psikologi? Terus setelah masuk psikologi, menurutmu kamu harus apa? Itu kan sebetulnya id, ego, dan super ego. Saya jelaskan satu-satu. Masalah id, ego, super ego. Id itu adalah dorongan. Apa yang membuat kita ingin melakukan sesuatu? Dorongan. Seringkali itu unconscious, artinya di bawah kesadaran kita. Kita secara nggak sadar seringkali melakukan sesuatu. Refleks aja gitu. Misalkan ya. Ada orang ngangkat tangan begini gitu ya. Kita langsung nutup mata gitu, kayak takut gitu. Itu kan it sebetulnya. Kayak ada dorongan dari diri kita, kayak pengen menghindari itu. Kenapa? Ternyata karena dulu punya trauma dengan pukulan, dengan tamparan gitu. Oke, paham ya masalah it? Nggak cuma negatif, tapi it itu bisa juga yang positif. Kayak misalkan kita melihat ada orang jatuh dari motor, kemudian kita kayak terdorong, aku pengen bantu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya bahwa kita harus selalu bantu orang loh gitu. Itu masuk ke alam bawah sadarnya dia dan dia langsung punya dorongan untuk membantu. Itu contoh aja. Contohin. Kemudian ego. Ego adalah istilahnya itu penyalur antara id sampai ke superego. Perilaku, behavior yang kita keluarkan, yang kita tunjukkan gitu ya. Itulah ego. Kayak tadi kita punya dorongan untuk membantu. Tapi ego kita itu yang memutuskan apakah kita mau melakukan sesuai dengan dorongan itu atau kita melakukan sesuai dengan super ego. Nah, ini super ego saya jelasin. Ego itu ada di tengah-tengah. It adalah dorongan dari diri kita, baik itu positif maupun negatif. Super ego adalah dorongan dari luar. Artinya ada aturan, ada semacam kewajiban di daftar tulis, dan lain-lain ya. Super ego itu ibaratnya kayak ada sesuatu yang menghalangi kita atau menjadi filter kita, menjadi penghalang. Kayak misalnya ajaran agama gitu.
atau ajaran moral, norma, dan lain-lain yang kamu pelajari, dan itu jadi batasan buat kamu untuk melakukan sesuatu. Nah, ego itu di antara dua hal, antara dorongan dari dalam dirimu dan super ego itu dari luar. Tapi dua-duanya ini semuanya berjalan dari alam bawah sadar kita. Oke? Dan ego itu satu-satunya yang ada di dalam kesadaran kita. Kita bisa memilih dengan penuh kesadaran ego itu. Dan perilaku yang kita keluarkan, yang kita tunjukkan, itu bisa kok kita kontrol. Kenapa? Karena perilaku itu ada di dalam ego. Gitu. Oke? Jadi paham ya antara arti dari Trisula itu sendiri, yaitu id, ego, dan super ego. Kita melihatnya itu dalam mahasiswa psikologi ya. Id, ego, super ego itu kayak gunung es gitu. Kayak gunung es yang di bawah itu kelihatannya kayak di atas, yang kelihatan dari luar itu kayak kecil banget gitu. Tapi sebenarnya gunung es itu gede banget di bawah tapi nggak kelihatan. Nah, ego super ego itu kayak gitu. Ya, id sama super ego yaitu di bawah. Kita nggak bisa ngelihat itu, tapi ego kita itu kelihatan, gitu ya. Nah, kemudian tadi mengenai topik kita hari ini, psikolog bisa baca orang. Sebenarnya bukan membaca orang sih yang penting ya. Kalau ditanya bisa baca orang atau enggak, saya rasa sih enggak sih sebetulnya. Tapi kalau kita mengajak ngomong dia, kalau kita profiling dia gitu ya, kita memang cari tahu tentang dia, bisa sebetulnya, bisa untuk diketahui. Tapi kalau baru mahasiswa psikologi, yaitu sensitivity-nya saya rasa masih rendah lah ya, masih belum bisa-bisa banget. Karena ini bukan tergantung, menurut saya bukan tergantung bakat kalau ini, tapi tergantung dari pembelajaran, dari pengalaman, dari edukasi, dan pembiasaan setiap hari untuk kita mempelajari sensitivitas itu. Misalnya begini deh, saya ambil contoh diri saya sendiri saja deh. Saya sejak SMP itu suka banget memperhatikan orang dan memprediksi kira-kira orang itu akan melakukan apa. Teman-teman saya tahu, dari zaman SMP dan SMA saya selalu memperhatikan orang. Saya cenderung pendiam, melihat orang berperilaku seperti apa dan kenapa dia kayak gitu. Nanti sebentar lagi dia kayak gini nih gitu. Dan yang namanya masih belajar ya 50-50, memang masih kadang bener kadang enggak gitu. Tapi hal itu malah bikin saya tambah semakin penasaran. Kok bisa ya? Padahal kan harusnya dia begini, harusnya kan habis ini kan dia begitu gitu. Tapi kok enggak ya? Ternyata dinamika perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang itu nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa selalu sama. Nah, makanya kita belajar mau masuk ke fakultas psikologi karena saya tertarik dengan perilaku manusia. Dan setiap orang itu beda-beda gitu, jadi kita nggak bisa menggeneralisir, oh orang itu pasti stres gara-gara A, oh orang itu stres gara-gara B, orang itu cemas pasti gara-gara A, B, C gitu. Nggak tentu, tiap orang itu beda-beda gitu loh masalahnya. Nah, terus kita harus lihatnya itu dari mana. Kalau misalkan kita udah belajar gitu ya, udah jadi mahasiswa psikologi, sudah magister profesi psikologi, atau mungkin orang awam yang ingin belajar mengenai perilaku manusia. Oke, dari mana? Pertama dari perilaku yang kelihatan. Perilaku yang kelihatan itu kan kita bisa observasi, makanya itu senjata kita nomor satu. Dalam kuliah psikologi itu ada mata kuliah yang namanya observasi dan wawancara. Dulu mata kuliah namanya apa ya? Teknik wawancara, Tech 1. Observasi itu ada metode observasi, metode. Jadi metode dan Tech 1 itu menurut saya senjata awal yang harus diasah oleh mahasiswa psikologi dan juga
profesi psikologi, dan mungkin masyarakat umum, masyarakat awam yang ingin lebih tahu tentang dinamika manusia secara psikologi terutama. Karena perilaku yang terlihat itu banyak banget yang memberikan kita clue, memberikan kita petunjuk. Misalnya dari yang kelihatan ya, misalkan dari postur ya. Misalnya orang itu punya apa ya? Oh, kepalanya selalu nunduk. Dan sampai-sampai itu jadi membentuk tubuhnya, jadi dia agak bungkuk gitu. Karena dia sudah melakukan itu dari lama. Oke. Dari situ biasanya kita bisa simpulkan. Simpulan sementara gitu ya. Orang ini kayaknya pemalu. Orang ini kayaknya penakut. Orang ini kayaknya tidak berani untuk mengungkapkan dirinya, berusaha untuk di belakang layar aja gitu. Dengan catatan dia nggak ada masalah di medisnya ya. Kalau dia misalkan trauma, kecelakaan misalnya, benturan gitu ya, itu beda lagi. Ini kita bicara kalau tidak ada masalah medis lainnya. Oke? Kita bisa lihat dari postur seseorang, apakah dia nunduk terus, apakah dia tidak ada kontak mata. Oke, apakah dia dari dari cara berbicaranya, nada bicaranya, volume suaranya, tone suaranya, apakah dia gemeter kayak takut gitu, atau matanya kemana-mana, kita nggak fokus gitu, atau apa, itu kan kelihatan semua, ya kan? Dari gerakan tangannya, apakah dia sambil ngomong sambil ngutak-ngutik kukunya gitu, atau gigitin kuku, itu kan kelihatan semua dan bisa dipelajari gitu dari pengalaman juga. Kemudian ekspresi makro yang kelihatan ya, apakah dia jijik, seneng, atau dia ada kesedihan gitu ya, atau air matanya gimana, di matanya itu apakah ada air mata gitu, atau apa, itu kan makro expression ya. Apakah ketika dia seneng dia tertawa, sedih dia nangis, atau malah nggak bisa dia keluarkan emosinya, dia pendem, atau malah kebalik ekspresinya. Ada loh yang kayak gitu, ketika dia seneng malah nangis, ketika dia sedih malah ketawa. Manusia itu bisa melakukan hal yang absurd kayak gitu. Hewan nggak ada yang kayak gitu. Ketika dia senang dia akan sinkron, ketika dia sedih dia sinkron, nangis gitu, mengeluarkan air mata atau menunjukkan ekspresi kesedihan, raut wajahnya. Tapi manusia itu bisa melakukan sebaliknya. Ketika dia sedih, jengkel, malah ketawa. Pernah nggak kalian ketemu teman yang kayak gitu? Bukannya dia lagi jengkel kok malah ketawa-tawa, kok malah hahaha gitu, ya kan? Manusia itu bisa kayak gitu, dan kita bisa menilai dari situ orangnya ini seperti apa. Kemudian micro expression ini kita nggak bisa lihat secara langsung gitu ya. Maksudnya itu terjadinya benar-benar split second, kecil banget, sebentar banget gitu. Dan ini hanya bisa dipelajari lewat workshop tertentu ya, seminar tertentu, dan jam terbang, pengalaman yang sangat luar biasa banyaknya. Karena kalau enggak kita nggak tahu, kita nggak bisa. Teman-teman kita yang ada di forensik itu luar biasa, bisa memahami hal seperti ini. Ya, kita patut apresiasi. Nah, kemudian yang nggak kelihatan, dorongan-dorongan yang nggak kelihatan kayak tadi itu kita nggak bisa lihat. Karena banyak orang yang
menutupi perilakunya dan menahan dorongannya dan menahan super egonya supaya nggak kelihatan di masyarakat, di depan umum. Ada yang kayak gitu. Nah, yang orang-orang yang seperti ini yang kita nggak bisa untuk kita nggak bisa untuk nilai secara gamblang langsung gitu. Perlu banyak pemeriksaan. Makanya kalau kita misalnya sidang gitu, persidangan hukum, kita untuk memeriksa terdakwa misalnya atau korban misalnya, itu nggak bisa dalam sekali pemeriksaan. Saya yakin banget nggak bisa dalam satu kali. Kalau ini dicatat ya, kalau sampai ada yang berani bilang saya bisa mengetahui dari satu kali ketemu aja, terutama dalam hal ini loh ya, persidangan loh ya. Kalau hal lain sih nggak apa-apa. Dalam hal persidangan itu bullshit, nggak bisa. Karena ada beberapa hal yang pasti terlewatkan. Kalau menurut saya paling enggak 1 bulan, seminggu 2 kali 3 kali kita ketemu, itu baru bisa akurat. Laporannya juga lumayan tuh, banyak tes yang bisa kita lakukan, banyak observasi dan wawancara yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau nggak kelihatan itu harus dilakukan pemeriksaan berulang kali, karena kayak kepribadian, gangguan klinis, gangguan kepribadian gitu ya, itu nggak bisa kalau kita hanya satu kali ketemu, apalagi cuma 1 jam gitu, kita lihat masalahnya seperti apa, itu agak susah. Bisa dengan menggunakan alat ukur tertentu, itu aja nggak 1 jam. Oke? Kenapa bisa jadi kelihatan dan nggak kelihatan dari perilaku atau masalah psikologinya? Kenapa nggak ditunjukkan begitu saja gitu? Karena orang itu pinter, manusia itu pinter untuk mengontrol dirinya sebetulnya. Kecuali kalau dia orangnya impulsif ya, atau kompulsif, dia nggak bisa ngatur itu, nggak bisa ngontrol lagi. Tapi orang pada umumnya itu bisa untuk mengatur apa yang dia tunjukkan ke masyarakat, selalu akan yang baik-baik saja kan ya. Nah kemudian, disitulah fungsinya psikolog, untuk memahami dan mencari tahu apakah orang itu sesuai dengan apa yang dia tunjukkan atau tidak gitu loh. Ada yang memang perlu untuk ada yang kadang memang perlu untuk kita ketahui lebih lanjut, ada juga yang nggak usah. Kalau orang yang memang tidak masalah gitu ya, kehidupan sehari-hari juga biasa saja, tidak ada masalah gejala psikologi, gangguan psikologi dan lain-lain, ya udah ngapain diperiksa juga, ngapain juga tahu. Tapi ada bagusnya juga kalau orang itu lebih mengetahui dan memahami tentang dirinya sendiri. Tentang ego, super ego tadi kan masih ingat ya. Setiap orang itu saya pikir perlu untuk tahu apa sih dorongan yang aku punya, apa sih super ego yang aku punya, aturan yang menahan aku untuk melakukan dorongan itu, apa sih perilaku yang akhirnya aku keluarkan. Nah itu juga penting tuh, karena kalau kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak sadar gitu, loh kok aku melakukan hal kayak gini ya, hal bodoh kayak gini ya. Kadang-kadang orang ngomong kayak gitu, padahal ya jelas karena kita punya dorongan, kita punya aturan sama dorongan kadang-kadang bertabrakan, kita bingung mau pilih yang mana perilaku yang mau kita tunjukkan, akhirnya kita ngeluarin perilaku yang mungkin belum sesuai dengan pemikiran kita. Kadang-kadang itu seperti itu. Nah makanya kita perlu untuk sadari, dorongan apa sih yang paling banyak dalam diriku misalkan. Oh dorongan untuk berprestasi, oke. Tapi aturannya apa sih, yang aturan mainnya gimana? Oh kalau mau berprestasi berarti aku harus belajar. Nah tapi secara ego selalu kehambat gitu, karena berarti tapi untuk belajar kan aku harus punya buku, harus punya apa, tapi aku nggak bisa memenuhi itu. Jadinya ya sudah, aku belajar lewat tanya dengan temen.
kayak gitu loh. Atau ternyata aduh nggak punya, aku nggak bisa belajar lewat buku, nggak bisa apa, perilaku yang aku tunjukkan karena aku harus berprestasi kan, tetap ya udah aku nyontek aja karena tetap bisa berprestasi tapi tidak sesuai dengan aturan. Nah, hal-hal seperti itulah, dinamika seperti itulah yang harusnya kita harus pahami tentang diri sendiri terutama. Gitu. Ya, psikolog tuh bisa memang untuk membaca beberapa kasus, dibantu dengan beberapa alat ukur gitu ya, bisa alat ukur psikologi. Tapi ada beberapa kasus yang memang agak sulit gitu. Misalkan orang dengan kecenderungan psikopat, orang dengan kecenderungan antisosial, orang dengan kecenderungan gangguan kepribadian yang parah gitu ya. Itu dia bisa menunjukkan secara ekstrim ya, dirinya itu yang baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Tapi nanti kalau kita konfirmasi lagi ke orang lain gitu ya, bisa jadi yang orang lain lihat tentang diri orang itu beda lagi. Makanya dalam teknik wawancara itu ada yang namanya auto anamnesa, yaitu dari orangnya langsung kita wawancara. Ada juga alo anamnesa, kita dapatkan cerita dari orang lain yang mungkin berkaitan dengan orang ini. Kemudian kita baru bisa lihat, kita triangulasi, bener nggak nih, bener nggak ini, bener nggak itu. Nah itu baru kita tahu kebenarannya gitu loh. Karena kalau kita cuma auto anamnesa saja, orang-orang yang punya gangguan klinis ya, gitu, gangguan kepribadian gitu ya, bisa jadi dia itu bohong, manipulatif. Entah dia menceritakan, kalau orang depresi menceritakannya lebih buruk dari kenyataannya. Kalau orang yang narsis, dia menceritakan lebih baik dari kenyataannya gitu loh. Jadi memang kalau kalian pengen jadi psikolog yang baik, pengen jadi ahli psikologi forensik yang baik, atau apapun lah ya, atau pengen menjadi orang yang lebih baik gitu ya, cobalah pahami tentang diri sendiri dulu, baru kita bisa pahami tentang orang lain dengan lebih mudah gitu ya. Karena memahami orang itu nggak gampang, bener nggak gampang, karena orang itu rumit, kompleks, dan kita nggak bisa generalisasi. Oh orang gangguan psikologi A itu pasti karena B gitu, nggak juga. Situasinya bisa beda, bisa sama, ya. Nah itulah makanya saya sebentar lagi podcast ini kan mau masuk season 2 ya. Nah kemudian dari bukan logo ya, cover artnya dari Tanya Jiwa Podcast ini itu saya perbarui, terus saya iseng buat kan, sambil sambil kerja gitu saya buat pakai Canva gitu. Terus saya pikir wah ini bagus juga ya gitu, agak-agak artistik gitu ya, agak susah dibaca, ini tulisan apa sih gitu, padahal tulisannya Tanya Jiwa Podcast season 2 gitu, tapi susah dibaca karena ada aspek artistik yang saya taruh di situ. Respon dari istri saya juga langsung, wah ini susah dibaca ya, katanya gitu. Loh, justru itu filosofinya kan, justru itu filosofinya, untuk bertanya pada orang yang punya masalah psikologi itu rumit, susah untuk dipahami, susah untuk dibaca. Jadi saya sengaja tuh, seakan-akan kata-kata itu kayak kata-kata acak, tapi kalau kita melihat dari sisi yang tepat, kita bisa baca itu, oh Tanya Jiwa Podcast season 2 gitu. Nanti mungkin kalian bisa lihat logonya, entah dalam podcast yang ini atau nanti podcast yang selanjutnya. Coba kalian komentar, kira-kira filosofi yang saya berikan ke cover art dari podcast itu tuh gimana gitu ya. Kalau saya sih ya kayak saya seneng-seneng aja gitu dengan hasilnya, dan oke, kan itu juga saya buat sendiri. Oke, kurang lebih itu di podcast sesi ke-58 ya, sesi ke-58 tentang apakah psikolog bisa membaca orang ya.
Semoga bisa memberikan insight bagi kalian, mahasiswa psikologi, masyarakat luas, dan juga mahasiswa magister psikologi. Semoga memberikan wawasan, memberikan insight, dan membantu kalian untuk lebih memahami mengenai profesi psikolog, mengenai ilmu-ilmu psikologi, ya. Tanya Jiwa Podcast sesi ke-58 saya tutup di sini. Saya Ferdian Permana, MC Psikolog Kota Tegal, Jawa Tengah, dari Himpunan Psikologi Jawa Tengah dan Ikatan Psikologi Klinis Jawa Tengah. Mohon undur diri. Mohon untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tetap mendapatkan upload terbaru dari podcast Tanya Jiwa. Kalian bisa dengarkan podcast ini di YouTube di channel saya, yaitu Ferdian Permana Psikologis, dan di Spotify dengan Tanya Jiwa Podcast, dan juga di aplikasi Noise juga sama Tanya Jiwa Podcast. Kita akan upload ke 3 platform tersebut. Kita juga punya Instagram khusus untuk Tanya Jiwa Podcast. Saya akan upload semuanya di situ, semua episode. Siapa tahu ingin komentar di situ juga boleh, silahkan ya. Semoga kita membangun komunitas yang saling support, yang saling bantu, yang memberikan semangat satu sama lain, dan kita membangun komunitas yang solid, komunitas yang memahami pentingnya mental health, pentingnya psikologi bagi masyarakat Indonesia. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.